atau mau rasan-rasan, ya mau gosip. Sebelum kita gosip, mari kita bacakan Bismillahirrahmanirrahim. Ibadah enggak, sholat enggak, ngaji enggak, tapi rezekinya lancar, dagangannya laris. Ya, kalau kita ditanya, gimana jawabnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas sami'ul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi fi kulli halin ala kulli halin wa ni'mah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian yang berbahagia, alhamdulillah dengan izin Allah, biqudrati wa iradatillah, kita kembali dihadirkan oleh Allah di masjid yang kita cintai ini untuk mengikuti pengajian istiqomah Selasa malam Rabu, Masjid Jami' Syekh Burhanuddin, Bekasi Timur. Salawat beriring salam semoga tetap tercurah limpah ruahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabat-sahabatnya, umatnya yang setia dan istiqomah mengamalkan ajaran dan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan kita yang hadir pada malam hari ini insyaallah termasuk umat beliau yang akan mendapatkan syafaatnya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Melanjutkan pembahasan kita minggu yang berlalu. Bismillahirrahmanirrahim. Tasdidatul Fatihati arba'a asyarata. Bismillahi fawqal lam, Ar-Rahmani fawqar ra, Ar-Rahimi fawqar ra'i, Alhamdulillahi fawqal lami, Rabbil alamina fawqal ba'i, Ar-Rahmani fawqar ra'i, Ar-Rahimi fawqar ra'i, Maliki yaumiddini fawqad dali, Iyyaka na'budu fawqal ya'i wa iyyaka nasta'in fawqal ya'i. Ihdinas siratal mustaqim
fawqas shadi siratal ladzina fawqal lami an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin fawqad dadi wal lam. Bismillahirrahmanirrahim. Tasdidatul Fatihati, adapun beberapa tasdiknya suratul Fatihah. Jadi kita baca surat Fatihah, kita perhatikan tasdiknya. Jadi tasdik itu huruf 2 jadi 1, diganti dengan tanda tasdik. Arba'a asyarata adalah 14 beberapa perkara. Jadi tasdiknya surah Fatihah itu ada 14 yang harus kita pelihara di saat kita membaca suratul Fatihah. Bismillahi pertama, bismillahi fauqal lam. Itu kalimat bismillah tasdiknya ada di atas lam. Bismillahi. Jadi bacanya nggak boleh bis ya. Bismillahi. Ar-Rahmani kedua, lafal Ar-Rahmani fauqar ra. Jadi Ar-Rahmani. Ar-Rahmani ya. Bismillahirrahmani fauqar ra, yaitu tasdiknya di atas huruf ra. Nah, jadi kitab ini ditulis dulu waktu Quran itu belum ada harokatnya ya. Jadi aslinya Quran itu tidak ada titiknya, ba, ta, sa itu sama ya. Tidak ada harokatnya a, i, u, tidak ada sukun, tidak ada tasdik, apalagi tanda panjang pendek, nggak ada. Aslinya Quran itu begitu. Nah, kemudian supaya umat Islam gampang membaca Quran, nah, dibikinlah titiknya. Kalau ba titiknya 1 di bawah. Kalau dulu belajar begitu, ba 1 titik di bawah, ta 2 titik di atas, sa 3 titik di atas. Dulu waktu penulisan Quran itu sama aja itu, ba, ta, sa, ya sama. Makanya ini dibahas di mana ada tasdiknya. Ar-Rahimi ketiga, lafal Ar-Rahimi, Ar-Rahimi fauqar ra. Nah, tasdiknya ada di atas ra. Ar-Rahimi. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi kalau baca bismillah, habisnya itu mulutnya harus ditutup, karena itu akhirnya huruf mim ya. Ini kalau pengajian orang hakikat lain lagi nih, mim ini maksudnya apa. Nah, itu Pak Haji yang tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi memulai aku dengan menyebut nama Allah. Ar-Rahmani yang maha pengasih, maha penyayang kepada hambanya di dunia dan di akhirat. Ar-Rahimi yang maha pengasih, maha penyayang kepada hambanya khusus di akhirat. Nah, itu bismillah. Bismillah ini adalah kalimat pembuka segala macam kebaikan. Miftahu kulli khair. Maka bismillah ini termasuk bahasan yang spesial. Dengan bismillah ini maka segala pintu kebaikan, keberkahan dapat dibuka. Kalau kita mau makan ya, mau minum, ini kalau kita bacakan bismillah di awalnya, maka kita mendapat keberkahan dari makan dan minum itu.
Apa yang disebut berkah? Yaitu ziyadatul khair ba'da khair, mendapat kebaikan setelah berbagai macam kebaikan. Kenapa kita selesai makan kok malas ibadah? Itu barangkali makannya nggak baca bismillah. Jadi mau ngapain aja perbuatan yang tidak dilarang, ya. Kalau perbuatan yang dilarang oleh Allah haram hukumnya baca bismillah. Mau nyolong bismillah dulu, wah itu pelecehan, itu nggak boleh. Atau mau rasan-rasan, ya, mau gosip, sebelum kita gosip mari kita bacakan bismillahirrahmanirrahim. Itu haram, itu nggak boleh, ya. Jadi kalau perbuatan itu perbuatan maksiat, jangan bawa-bawa nama Allah, ya, nggak boleh. Gosip ya gosip aja, fitnah ya fitnah aja, bergunjing ya bergunjing aja, jangan bawa-bawa nama Tuhan, apalagi bawa-bawa ayat. Nggak boleh, itu haram hukumnya, ya. Atau mau mabuk misalnya, saudara-saudara, sebelum kita mabuk mari kita baca basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Nggak boleh, itu haram, ya. Mabuk aja, jangan bawa-bawa bismillah. Jadi bismillahi dengan menyebut nama Allah, atau memulai aku mengerjakan satu pekerjaan dengan menyebut nama Allah. Jadi pekerjaan itu kalau udah kita bacakan bismillah, maka terbukalah pintu-pintu keberkahan. Apa saja kalau kita bacakan bismillah, kita akan mendapatkan keberkahannya, ya. Minum baca bismillah, airnya jadi obat. Ar-Rahmani, yang maha pengasih maha penyayang kepada hambanya dunia akhirat. Nah, jadi Ar-Rahman ini sifat Allah yang universal. Rahman Allah diberikan kepada seluruh makhluknya, nggak pandang bulu. Siapapun Allah beri Rahman. Mau dia taat, mau nggak taat, mau iman, mau kufur, mau melakukan kebaikan, mau melakukan keburukan, tetap mendapat rahman Allah. Makanya jangan heran kalau kita punya saudara misalnya, ya, ibadah enggak, sholat enggak, ngaji enggak, tapi rezekinya lancar, dagangannya laris, ya, kalau kita ditanya gimana jawabnya? Ada orang nanya misalnya, Mas, katanya, saya punya tetangga nggak sholat, nggak apa, nggak kenal Allah, nggak kenal masjid, nggak pernah naik masjid, tapi bisa duitnya banyak. Jawabnya gimana? Jawabnya tadi, karena Allah punya sifat Rahman. Ya, Rahman ini diberikan tanpa ada pilih-pilih, semua diberi oleh Allah. Mau iman mau nggak iman tetap mendapat Rahman. Makanya jangan heran. Tapi di samping Rahman ada Ar-Rahim. Nah, kalau Ar-Rahim ini spesial untuk orang yang beriman, orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, khususnya besok di akhirat. Nah, kalau bisa kita dapat dua-duanya, dapat Rahman, dapat Rahim. Hidup kaya raya, mati masuk surga. Allahumma amin. Nah, kalau tidak bisa ya hidup sederhana, mati masuk surga. Jangan hidup udah pontang-panting, nggak jelas ujung pangkalnya, ya kan? Udah gitu mati masuk neraka lagi kan? Rugi dua kali. Syaqiyun fid dunya wa syaqiyun fil akhirah. Celaka di dunia, nggak pernah merasakan kebahagiaan di dunia. Nahan, mau makan enak ditahan, mau jalan-jalan ditahan. Kenapa? Nggak punya duit. Mau beli baju bagus ditahan, cari yang rombengan, yang bekas orang. Kenapa? Nggak punya duit. Sudahlah begitu, nggak mau taat kepada Allah. Nah, ini akan mendapatkan dua syaqiyun. Syaqiyun fid dunya wa syaqiyun fil
akhirah. Minimal walau di dunia ini kita banyak prihatinnya, banyak menahannya, ketaatannya, keimanannya ditambah kepada Allah. Mudah-mudahan nanti di saat kita menutup mata, surga sudah menunggu. Al-kubru raudhah min riyadil jinan. Kubur adalah taman di antara taman-taman surga. Jadi orang beriman itu hidup yang ditunggu apa? Saat-saat bertemu dengan Tuhannya, yaitu saat-saat mati. Bukan nunggu kaya, ya, bukan nunggu kaya, nunggu saat-saat bertemu dengan Allah. Diadakanlah berbagai macam upaya, usaha ikhtiar, bagaimana nanti di saat kita bertemu dengan Allah, kita mendapat undangan dari Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Undangannya tuh, ya. Jangan mati dulu kalau belum ada undangannya. Ya. Kita teruskan, alhamdu. Ya. Jadi bacaannya harus bersih, alhamdu. Ya, jangan alhamdu. Ya. Alhamdulillahi, tipis. Alhamdulillahi. Pokok lam. Adapun lafaz alhamdulillahi tasdiknya di atas lam. Alhamdu adapun segala puji yang 4 perkara itu lillahi, milik Allah. Mana yang puji 4 perkara? Hadis ala qadim. Qadim ala hadis. Qadim ala qadim. Hadis ala hadis itu semua lillah. Ya. Allah memuji dirinya sendiri itu untuk Allah. Kita memuji Allah harus untuk Allah. Kita memuji sesama kita karena Allah. Ya. Allah memuji makhluknya juga untuk Allah. Yang dimaksud dengan alhamdulillah. Dan alham ini adalah sifat Allah, sifat jalalnya Allah. Haram untuk kita tiru. Jangan sekali-kali kita kepengen dipuji, jangan sekali-kali kita kepengen disanjung, dibilang manusia agung. Jangan. Karena apa? Alham ini adalah sifatun khususun li rabbuna, sifat yang khusus untuk Allah. Makanya kalau kita dipuji, cepat-cepatlah kembalikan kepada Allah. Dipuji kita misalnya, baca alhamdulillah. Jangan ditahan di dada, nanti dadanya bisa membusung. Jangan ditahan di kepala, nanti malah besar kepala. Kita lanjutkan. Rabbil alamina faqal ba'i. Adapun lafaz Rabbil alamina tasdiknya di atas ba. Apa arti Rabbil alamina? Tuhan semesta alam. Apa maksudnya? Tuhan yang menciptakan, Tuhan yang mengatur, Tuhan yang menentukan. Itu maksud daripada Rabbil alamina. Dia yang menciptakan, dia yang mengatur, dia pula yang menentukan. Terus kita ngapain? Hanya menjalani sesuai apa yang Allah takdirkan. Jadi borong semua sama Allah itu. Dia yang menciptakan, dia yang mengatur, dia pula yang menentukan. Kita hanya menjalaninya saja. Kalau waktunya tersenyum, tersenyumlah. Kalau waktunya menangis, menangislah. Kalau waktunya bersabar, bersabarlah. Kalau waktunya bersyukur, bersyukurlah. Itu caranya menjalani hidup. Jangan waktu senyum kita nangis. Itu sandiwara namanya. Waktu nangis kita ketawa, stres itu. Ya. Kita teruskan. Ar-Rahmani faqarra, sama dengan tadi. Ar-Rahimi faqarra, Maliki yaumiddini faqaddali. Adapun tulis
kalimat maliki yaumiddini itu faqad dal. Yaumiddini ya, itu tasdiknya di atas dal ya, yang menguasai hari pembalasan. Dibacanya panjang, maliki yaumiddin, beda dengan malikin nas ya. Kalau malikin nas bacanya pendek, malikin nas. Kalau ini maliki yaumiddin, artinya raja pada hari pembalasan. Jadi besok di akhirat itu raja tinggal satu. Siapa? Allah. Raja-raja di dunia nggak laku. Bahkan besok yang paling sengsara itu justru raja-raja itu, yang paling berat hisabnya. Banyak urusan besok dia. Jadi dari segi dunia hebat kelihatannya, tapi dari segi akhirat itulah orang yang paling susah besok di akhirat. Karena kebanyakan urusan yang halal. Kalau urusan haram malah langsung ditendang ke neraka. Jadi harta itu, pangkat itu, kedudukan itu, yang dihisap itu yang halal. Kalau ada orang naik jadi pejabat kok nyogok, itu langsung neraka itu. Nggak diperiksa itu. Ya. Naik jadi pejabat misalnya, hasil sogokan itu nggak ada hisapnya, langsung di store ke neraka. Begitu pula harta kok didapat dengan cara haram, itu nggak diperiksa, bisa langsung di store ke neraka. Yang diperiksa itu yang halal. Nah, yang halal dicek gitu. Makanya hati-hati. Dia maksud dari maliki yaumiddin faqad dal. Iyyaka na'budu faqal ya'i wa iyyaka nasta'in faqal ya'. Iyyaka na'budu, iyyaka kepada engkau, na'budu kami menyembah. Wa iyyaka dan kepada engkau, nasta'inu kami minta tolong. Nah, jadi kalau mau minta tolong sama Allah, nyembah dulu. Makanya kalau mau doa, wirid dulu. Astagfirullah 3 kali. Jangan langsung doa. Kerja dulu baru minta upah. Dan kira-kira minta upahnya itu sesuai kerjanya, ya kan? Ibadahnya sedikit, mintanya banyak, nggak cocok. Ihdinas syiratal mustaqim. Kesembilan, kalimat ihdinas syiratal mustaqim faqassat. Ya. Ihdina tunjukilah kami asyirata kepada jalan al-mustaqima yang lurus. Ya, minta pada Allah hidup di dunia ini enggak kebanyakan lika-liku. Yang lurus-lurus saja. Ya, karena waktu sedikit. Kita di dunia ini waktunya sedikit. Jangan kebanyakan cincong, jangan kebanyakan gaya, jangan kebanyakan rede. Ya, waktu sedikit. Syiratal ladzina, adapun lafaz syiratal ladzina faqal lam, ya, yaitu jalannya orang-orang an'amta alaihim, yang beri rahmat engkau alaihim atas mereka, yaitu para nabi, para rasul, ghairil maghdubi alaihim waladdallin faqal dadi wal lami. Nah, itu tasdiknya suratul Fatihah, ada 14. Nah, itu kita baca, kita perhatikan. Mari kita baca sama-sama suratul Fatihah ini. Nah, mudah-mudahan dengan barokahnya suratul Fatihah Allah berikan syahidun fid dunya wa syahidun fil akhirah. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin.